dari kelompok 4 ganjil akan menjelaskan materi tentang ikatan kovalen. Baik, sebelum kami akan menjelaskan tentang materi ikatan kovalen, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Dari saya dulu, perkenalkan nama saya Erna Wilaya. Nama saya namanya Syarifah Rahab. Nama saya Martin Saputra Sumorang. Nama saya Hosea Olonggong. Nama saya Khairul Al-Hasani. Nama saya Nafis Fatullah Nurwadi. Baik, itu saja perkenalan dari kami, dan kami akan menjelaskan tentang pengertian ikatan kovalen. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang ikatan kovalen. Pengertian kovalen adalah terbentuk ketika dua atom biasanya non-logam berbagi pasangan dengan elektron sehingga masing-masing mencapai konfigurasi lebih stabil, oktav dan dual. Dan jenis-jenis kovalen terbagi dua, non-polar kovalen dan polar kovalen. Nah, gitu teman-teman. Apakah Oke, baik teman-teman. Saya di sini akan menjelaskan tentang alat hitung penting dalam ikatan kovalen. Yang pertama itu muatan formal. Jadi muatan formal sama dengan elektron valensi kurang elektron. Gunakan setelah membuat struktur Lewis. Yang kedua, perkiraan persen karakter ionik atau Pauling. Yang rumusnya ada di sini, teman-teman dapat dilihat. Nah, bedanya elektronegativitas ini membantu menentukan seberapa polar ikatannya. Yang ketiga itu perhitungan perubahan entalpi reaksi atau aproksimasi menggunakan rata-rata energi ikatan. Jadi ada rumusnya juga teman-teman, dapat dilihat seperti yang saya tulis ya. Nah, ini namanya nilai energi ikatan rata-rata tersedia di tabel referensi. Oke, sekian. Halo semuanya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi ketika dua atom saling berbagi pasangan elektron agar mencapai kestabilan. Ikatan kovalen memiliki dua jenis, yaitu ikatan kovalen nonpolar dan ikatan kovalen polar. Jenis yang pertama adalah ikatan kovalen nonpolar. Ikatan ini terjadi ketika dua atom memiliki keelektronegatifan yang hampir sama, sehingga pasangan elektron dibagi secara merata. Contohnya, H berikatan kovalen tunggal dengan H membentuk H2. Cl berikatan kovalen tunggal dengan Cl membentuk Cl2. Pada contoh ini, elektron yang dibagikan tetap berada di tengah secara seimbang karena kedua atom memiliki gaya tarik elektron yang hampir sama. Itulah yang membuatnya disebut nonpolar. Sedangkan ikatan kovalen polar yaitu ikatan ini terjadi ketika perbedaan keelektronegatifan antara dua atom cukup besar. Akibatnya pasangan elektron lebih tertarik ke salah satu atom sehingga terbentuk kutub parsial yaitu delta plus dan delta minus. Contohnya H berikatan kovalen tunggal dengan Cl. Pada H berikatan kovalen tunggal dengan Cl, atom Cl lebih elektronegatif daripada H. Maka elektron bersama tertarik lebih dekat ke Cl sehingga ikatan menjadi polar. Batasan polar dan non-polar. Siapa yang nomor 2 kursi? Misalnya perbedaan keelektronegatifan delta G memiliki batas. Contohnya delta G lebih kecil dari 0,4 disebut non-polar, 0,4 sampai 1,7 disebut polar, sedangkan 1,7 cenderung ionik. Tapi ini hanya patokan umum saja. Jadi kesimpulannya, ikatan nonpolar berbagi elektron secara rata biasanya antar atom sejenis. Sedangkan ikatan polar berbagi elektron tidak rata karena salah satu atom lebih kuat menarik elektron. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal ikatan kovalen. Baik, di sini saya akan membuat dulu contohnya, soalnya.
soalnya yaitu diketahui elektronegativitas Pauling X H sama dengan 1 dan XCl 35. Jadi sebelumnya sebelum kita mencari memasukkannya ke dalam rumus, kita akan menghitung nilai dari X sama dengan H tambah Cl sama dengan 2. Hanya nilainya 1 tambah 35 dengan 1 tambah 35 sama dengan 36. Lalu dia dimasukkan ke rumus Pauling. Rumus Pauling yaitu persen ion Y sama dengan 1 dikurang E kurang 0,25. Setelah kita masukkan dia ke rumus, langkah menghitungnya yaitu 36 pangkat 2 itu kita sederhanakan menjadi 1296 sama dengan 0,25 dikali 1296 sama dengan minus 324. Jadi ionic 1 dikurang min 324 dikali 100 sama dengan min 32.400%. Sekian dan terima kasih. Contoh soal 2. Hitungan muatan formal CO2 adalah struktur Lewis yang stabil O sama dengan C sama dengan O. Dua ikatan rangkap C sama dengan O adalah untuk atom C sama dengan elektron valensi sama dengan 4 elektron bebas non banding. O elektron satu ikatan sama dengan 8. 4 pasang muatan formal sama dengan 4 min 0 min 8 per 2 sama dengan 0. 0 elektron valensi sama dengan 6 elektron bebas sama dengan 4 2 pasang elektron ikatan sama dengan 4 2 pasangan pada ikatan tangkap muatan formal sama dengan 6 min 4 per 2 sama dengan muatan formal sama dengan 6 min 4 sama dengan 6 kurang 4 per 2 sama dengan 0. Jadi semua atom bernilai muatan formal 8 min struktur tersebut netral dan stabil. Sekian dan terima kasih. Hitungan entalpi aproksimasi reaksi pembentukan H2O gas. Reaksi untuk 1 mol H2O setengah O2 tambah H2 menjadi H2O. Gunakan energi ikatan rata-rata Kj per mol. Tabel rata-rata hanya itu. Rata-rata H garis H nilainya 436, 0 sama dengan 0 sama dengan 498. Apa lagi nih? O garis H sama dengan nilainya 468. Nilai tabel bervariasi sedikit antar sumber. Energi yang dihancurkan, nilai yang dihancurkan atau bonus protein 1 kali H min H sama dengan 436 tambah 0,5 kali 0 sama dengan 0 baru kayak ini, atau 0,5 kali 498 sama dengan 249 total sama dengan 685 Kj. Energi yang berbentuk bonds format 2 kali 0 min H sama dengan 2 kali 4 664 sama dengan 924 Kj. Delta H bonds broken min bonds format sama dengan 685 min 928 sama dengan min 243 Kj per mol.
Hasil ini adalah aproksimasi menggunakan energi ikatan rata-rata nilai eksperimental standar untuk menentukan H2O dan nah. Kira-kira min 24 kg per mol jadi cocok.